Shalom Bapak Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Kamis 15 Januari tahun 2026. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terpilih dari kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur dan berterima kasih hari baru Tuhan limpahkan bagi kami. Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami boleh menikmatinya di hari ini. Dan hari ini kami datang dalam semua kesibukan kami. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati supaya kami tidak hanya membacanya, merenungkannya, tetapi lebih jauh dari itu melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-13 di bawah perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi lebih jauh dari itu melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Bapak, Mama, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Tema yang menuntun kita dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah dipanggil untuk menjadi utusan. Semua kita tentu pernah mendengar pujian, ini aku, utuslah aku. Kudengar engkau memanggilku.
Ini pujian yang sangat kuat ketika seseorang mau memberi hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan ketika melihat walaupun lemah, walaupun berdosa, tetapi memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Hari ini kita akan melihat bagaimana panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadi utusannya. Dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-13, Tuhan memanggil Nabi Yesaya untuk menjadi utusannya kepada bangsa Israel. Visi Nabi Yesaya tentang Tuhan yang duduk di atas tahtanya dikelilingi oleh malaikat-malaikat. Tuhan memanggil Yesaya untuk menjadi utusannya kepada bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel sedang ada dalam keadaan yang penuh dengan pergumulan. Mereka orang-orang berdosa yang adalah pemberontak. Dan Yesaya, dia melihat Tuhan yang kudus itu. Dan dia menyadari, dia ini tidak layak. Siapakah dia sehingga diutus oleh Tuhan? Tetapi Tuhan menolong, Tuhan membersihkan dosa Yesaya dengan arang panas dari altar. Tuhan memanggil Yesaya, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang akan pergi untuk aku? Tapi Yesaya menjawab, dia memberi diri, inilah aku, utuslah aku. Tuhan memberikan perintah kepada Yesaya untuk memberitakan pesannya kepada bangsa Israel. Bapak, Mama, Saudara, hari-hari ini tidak banyak orang yang bisa bilang seperti itu dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang yang punya alasan, masih banyak pekerjaan, masih banyak urusan, masih banyak keluarga yang harus diurus, sehingga tidak siap untuk diutus, tidak siap untuk bicara ini beta utus beta. Tetapi ketika Tuhan mau datang kepada kita Bapak Mama, masih diberikan waktu untuk kita bisa menjadi saksinya, utusannya. Kita harus siap. Aku siap untuk menjadi utusannya. Kita harus siap untuk membersihkan diri kita dari dosa dan kelemahan kita, supaya kita dapat menjadi utusan yang setia. Dan kita siap mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya. Jangan-jangan selama ini kita belum mendengarkan, karena kita tidak pernah siap, kita tidak pernah mau. Dan jangan biarkan dosa kita, jangan biarkan kelemahan kita menghalangi kita untuk menjadi utusan. Tetapi marilah kita bilang, ini aku, utuslah aku. Ikutilah Tuhan dengan hati yang terbuka. Dia akan membentuk kita menjadi utusan yang setia, utusan yang mau dibentuk dalam hidup ini. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih. Firman Tuhan melawat kami, menyentuh kami untuk kami berbalik dari kehidupan yang bebas kepada kehidupan yang mau dibentuk dan diutus oleh Tuhan. Ini aku, utuslah aku, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara marturia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.